Di tengah hiruk-pikuk kota Bengkulu, berdiri sebuah saksi bisu peradaban masa lalu, Benteng Marlborough. Dibangun oleh kolonial Inggris pada abad ke-18. Benteng ini tidak hanya menyimpan jejak sejarah penjajahan, tetapi juga menyelimuti berbagai cerita yang memancing rasa ingin tahu. Dari lorong-lorong bawah tanah yang konon menghubungkan lokasi-lokasi rahasia, hingga misteri ruangan terkunci yang memancing tanya. Namun, seiring berjalannya waktu, fakta sejarah seringkali kabur oleh desas-desus. Salah satu yang paling santer adalah klaim bahwa Bung Karno, proklamator bangsa, pernah dipenjara di dalam benteng ini. Padahal kenyataannya, ia hanya diasingkan di kota Bengkulu, jauh dari dinding tebal benteng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiansa Nasution. Saya di sini bekerja sebagai juru pelihara di situs Cagar Budaya Benteng Marlborough. Saya bekerja di sini lebih kurang 8 tahun menjadi juru pelihara. Sejarah awal berdirinya Benteng Marlborough itu pertama kali didirikan oleh bangsa Inggris pada tahun 1714 sampai dengan 1719. Nah, kenapa bangsa Inggris mendirikan Benteng Marlborough di sini? Karena mereka itu dari Aceh mendarat ke Bengkulu ini itu karena tertarik akan kekayaan rempah-rempah yang ada di kota Bengkulu ini. Maka dari itu mereka mendirikan sebuah benteng Marlborough, bukan hanya untuk benteng pertahanan saja, tapi berguna juga benteng ini untuk kantor dagang. Maka dari itu mereka memanfaatkan rempah-rempah di sini, terus menjualnya ke luar negara. Sejarah yang kurang disorot di Benteng Marlborough ini itu berita yang masih melekat pada masyarakat sekitar atau masyarakat luar. Itu Insinyur Soekarno atau presiden pertama kita itu pernah ditahan di Benteng Marlborough ini. Dari dulu masyarakat tahu karena Insinyur Soekarno itu pernah dipenjarakan di sini. Tapi ternyata setelah kita kaji kembali, Insinyur Soekarno itu ternyata tidak pernah dipenjarakan di sini. Dia hanya berdialog di benteng ini karena kenapa? Karena bangsa Belanda dulu diserang oleh bangsa Prancis. Karena kekalahan bangsa Belanda, akhirnya dia memanggil Insinyur Soekarno untuk didirikan sebuah tugu monumen atau tugu peringatan. Tapi Insinyur Soekarno menolak, dia nggak mau disuruh mendirikan tugu tersebut. Akhirnya dia mendirikan 3 buah batu di atas meja saat berdialog tersebut sebagai rancangan untuk mendirikan tugu tersebut. Berita untuk ruang bawah tanah di Benteng Marlborough ini itu memang benar ada ruang bawah tanah. Terdapat 2 ruang bawah tanah, di antaranya itu di posisi bastion utara dan bastion selatan. Nah, di bastion utara itu ruang bawah tanahnya itu berfungsi untuk gudang mesiu atau gudang persenjataan. Terus di bastion selatan itu terdapat ruang bawah tanah juga berfungsi untuk sebagai penyimpanan harta. Nah, kalau ruangan itu tembus, sebenarnya itu tidak tembus sama sekali ruangan itu. Jadi fungsi utama ruang bawah tanah itu hanya ruang penyimpanan harta dan ruangan gudang mesiu. Kalau untuk tembusnya itu hanya cerita masyarakat sekitar saja atau cerita belaka saja. Sebenarnya itu tidak ada tembus sama sekali. Ruang bawah tanah yang terkunci itu adalah ruang penyimpanan harta. Mengapa kita harus membuat surat perizinan ke kantor kita? Karena ruang bawah tanah tersebut
itu di dalam itu hampa udaranya tipis. Jadi kalau kita biarkan ruangan itu terbuka, kita takut terjadi apa-apa kepada pengunjung. Dan juga bangunannya itu sudah lama atau tua, kita takut bangunannya keropos, takut tertimbun. Jadi kenapa kita buat izin? Karena itu tadi, kita takutnya terjadi apa-apa di dalam ruang sana. Tiga makam yang berada di pintu masuk utama Benteng Marlborough itu adalah residen dari Inggris atau orang yang pernah berkuasa di Benteng Marlborough ini. Jadi makam pertama itu Thomas Parr. Thomas Parr itu adalah residen Benteng Marlborough dulunya. Terus dua makam lagi itu adalah ajudannya, Robert Hamilton sama Charles Murray. Jadi mereka bertiga itu dimakamkan di sini karena prestasi mereka atau karena ide-ide mereka telah membuat masyarakat sekitar Bengkulu ini bisa bekerja di dalam sini. Nah, dulu waktu benteng ini dikuasai oleh bangsa Jepang, itu bangsa Jepang itu mengurung beberapa kolonial Belanda di dalam sini. Nah, jadi kolonial Belanda pada saat itu ibarat kata nggak ada kerjaan, jadi beliau membuat sebuah kompas menggunakan buku, dan di sampingnya itu terdapat tulisan Belanda yang isinya itu curahan hati orang yang dikurung tersebut. Nah, jadi isi curahan hati ini, barang siapa yang mengamati kompas ini, janganlah kalian memarahi kami. Karena kenapa? Karena waktu dan tempatlah yang membuat kami sengsara di dalam sini. Benteng Marlborough bukan hanya saksi bisu sejarah kolonial, tetapi juga pengingat bahwa sejarah harus terus digali, diluruskan, dan dijaga, agar generasi mendatang tidak hanya mewarisi bangunan megah ini, tetapi juga kebenaran di baliknya. Karena pada akhirnya, masa lalu adalah pondasi bagi masa depan.